Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua teman-teman. Sehat. Alhamdulillah di pagi hari yang sangat istimewa ini dalam rangka menyambut Hari Guru 2024, IGABA mengemas kegiatan kali ini dengan launching buku IGABA untuk yang pertama kalinya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman semua, sepertinya nanti Pak Atmo akan membedah buku kita, ya, tulisan kita. Nggak apa-apa, kita pemula, tapi beliau senangnya luar biasa. Waktu saya bersilaturahim ke rumahnya itu, Pak Atmo itu mengapresiasi yang luar biasa untuk teman-teman IGABA semua. Ya Allah, ternyata bisa membuat buku ya, dan ini akan dikupas tuntas oleh Pak Atmo. Dan mungkin ada trik-trik dari Pak Atmo, nanti kita tanyakan bagaimana cara membuat tulisan yang baik. Begitu ya teman-teman, mari kita sambut dan kita serahkan semuanya, waktu, kemudian dan segala macam untuk Pak Atmo semuanya. Beri tepuk tangan untuk Pak Atmo dan Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholatan analu bisinha hifdzul Qur'an wal amalabi warzuqni minhu ilman munira wa salim tasliman katsira amma ba'du. Yang saya hormati seluruh hadirin yang tadi sudah disebutkan oleh MC dan oleh Ketua IGABA. Jadi kalau saya ulang kan ekonomi kata binal mubadzirina kami. Cuma perlu saya tambahkan yang terhormat Mas Yuni Wildan, fotografer. Loh kalau dia tersinggung gambarnya dibalik kata apa? Bismillah, Rabbiyallah, Hasbiyallah, Tawakkaltu ala Allah, Iqtasomtu billah, Qadu amri ilallah, Masya Allah, La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ini doa yang saya peroleh dari pengarang yang hebat. Kalau sudah sesuatu dimulai bismillah, ada hasbunallah, kemudian la haula, sudah nggak ada tandingnya. Jadi varietas kita adalah vertikal, hablumillah dan minanas. Semoga Allah dan para malaikat yang ada di sekeliling kita tetap menjaga planet-planet sehingga tidak ada nada getar walau hanya 5,8 skala Richter dapat jungguh dalam keseluruhan bangunan. Saya mulai dulu dengan pantun Tegal ya. Jalan-jalan maring Purwahamba. Sing dibaca buku titik ba karangane Mas Tohafaz. Ketemu kami tua. Yang pengen Indonesia orang cemas, wacanane goresan emas. Langsung saja biar nggak jelaber. Mohon maaf Beris, saya harus meminta maaf. Mas Yuskon, beda buku bisa nek sing nulis ora kaki bidah. Ternyata beliau punya argumentasi ini loh, saya ada SK. Oh ya kalau gitu saya minta maaf. Saya semula loh, ini kalau caranya nggak hadir ya saya hanya nulis artikel. Tapi setelah itu saya berbalik, Bu, saya mohon maaf. Beliau menulis bukunya Pak Yuskon. Baik, sekarang gentleman agreement. Saya ini membeli stabil pos minimal 3 Bu. Kemudian pulpen merah putih ke toko AA. Tadi malam ini saya itu makan, tapi tadinya bukan makan, hanya numpang baca di soto Jalan Kartini, soto malam, warungnya Mas Dijan. Sampai malam, mungkin sang pemilik dia mau lagi apa, tapi saya baca. Terus jujur aja, apakah saya dapat sesuatu dari buku ini? Saya dapat. Mari kita buktikan bukan darani bombongi. Tolong saya ingin mengenal yang namanya Mbak Nurul. Ada hadir nggak? Ada. Mbak Nurul maju, Mbak Nurul. Mbak Nurul maju.
Nah ini arahnya kena menurun. Karyanya ini di halaman 188. Iya ada. Pokoknya yang di halaman 188 Bu. Iya nulisnya namanya Nurul. Ini Bu, sekelumit kisahku Nurul. Mohon maaf Bunda, Nggih. Pak Atmo break sebentar saja. Untuk Ibu pengawas silakan naik ke atas panggung. Nggih, syukur tidak. Semoga Bu Riz, Bu Heru, Bu. Mari kita buktikan. Kayak Pak Atmo bombong ngarepe igabah, Pak. Karena saya juga bisa nyingkat igabah. Insya Allah jenius artistik bersama akuntansi. Ya, nanti saya mulaikan. Mbak Nurul Untuk maju ke depan. menulis sekelumit kisahku. Ya, di halaman. Monggo maju. Silakan ke depan Bu Nurul. Tenang Bu. Dari TK Aisyah 8 KB ya, KB Aisyah 8. Selamat datang Bunda Dewi Umaro. Iya. Ya, langsung saja Sugeng Rawuh Ibu Dewi Umaro Hisam. Ya, saya kalau ada Mbak Dewi Umaro mau dalil wedi bukan makro dulu bersalah. Iya, kayak mutane bapaknya maksudnya. Iya benar. Bu Nurul, ini mohon maaf, maka saya bilang ini bukan main-main. Saya itu belum pernah menemukan tulisan seperti ini. Kalau sampean bisa menjawab pertanyaan yang saya telah buktikan, saya ingin bertanya, jenengan menyebut nama suami dalam cerpen Anda berapa kali? Maaf, insya Allah hadiah tak kasih seberapa juta. Dan saya bisa menyebut, enggak jangan Mbak, jangan lihat. Jadi kalau seberapa juta, orang itu saya ketahui ya. Nyong mikir, kayak nyong jelek tinggal apa? Oh ada. Loh saya baru menjadi panelis visi misi. Tak buka, nih seberapa juta? Kurang lebih 10 Pak. Wah, enggak. Seberapa juta kalau tepat? Udah, enggak usah lama-lama. Mau dilanjut, ngobang apa langsung kita putuskan? Salah seorang mohon maju untuk menghitung, sudah tak hitung. 21. Mas Hoho, 21. Tepuk tangan untuk Anda. Sampai istri saya tak undang. Istri saya kan juga kader Muhammadiyah, Roman Putra Pak Haji Sutomo, temannya Pak. Mah ya, deleng Mbak Nurul nyebut bojone ping selikur. Bucin Pak, itu cerita bucin. Ini loh, Silakan. rekor di dunia ini. Makanya saya bilang, Mbak, ada wartawan enggak? Saya punya kepentingan ini mengekspos ini unggulan dalam sebuah cerpen Anda menyebut 21. Luar, belum ada di dunia. Tepuk tangan. Tapi sebaliknya, moderator anakku, aku mohon maaf 6 kali tidak menyebut nama suaminya. Padahal kekaguman dia kepada anak-anak solehnya kan hasil pertandingan persahabatan dengan suaminya. Iya, tapi di sini nggak disebut. Nah, ya. Jadi itu kan sudah ada poin. Nah, kemudian saya menemukan unggulan terus terang aja yang dilakukan bahwa seorang guru TK harus punya kiat khusus menghadapi anak autis. Maka saya tulis kelihatannya ngawur. Ini guru-guru yang berkemajuan khusus, berkemauan khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Ada.
Islam. Senang sekali. Di kamar Pak. Iya. Terima kasihnya. Bisa dilanjutkan. Matur nuwun Mbak Nurul, jadi harus sudah kayak orang sudah. Nggih. Yang selanjutnya adalah masalah hal yang terjadi dalam masalah penulisan, ada di halaman 135, 163, 164, 173 dan 175 serta di halaman 139. Jadi itu hanya bukti bahwa saya membaca buku. Jadi saya laporkan, kita laporan. Insya Allah tak kuaca. Saya melihat kekuatan di buku ini, ada spiritualitas yang kuat. Ketika seorang Umi Nafilah menghadapi masalah, beliau sangat optimis. Lo kan Gusti Allah wis nganggo huruf inama dan diulang 2 kali orang bukti. Ternyata meyakini adanya makhrajat dari isyarat al-insyirah. Dan ketika ada beban, beliau meyakini tentang referensi Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu inilah yang maka saya selalu mengatakan bisirah hifdzul Quran wal amalat bi. Hari ini kan kita grup kaburomatan, ngomong bisa gendong, bisa mengatakan, bisa melakukan. Terlalu banyak berdiskusi, tidak bisa menggunakan ke dalam tataran aksi, debat. Negaranya oknum seneng ya, judi online gak diberangkat, dolaran Mbak Alawi, kon NU karo NU tukaran dulu. Saya tahu persis itu masalah ini, masalah dunia tipu menipu. Insya Allah saya pernah. Ya, saya kepala bagian humas terlama di Jawa Tengah, saya wakil ketua forum humas, dan saya juga IP. Coba judi online ada yang bahas enggak? Tukaran, kamu nasabnya nasab, apa sih nasab? Sudah jelas inna akramakum indallahi atqakum. Dan Nabi kata anaknya itu, anak jalur nasabnya mencuri saja dipotong, udah nggak perlu diributkan. Nah, kalau saya diminta pendapat, ini semua sudah bagus Mbak, cuma bisanya jilbab warna putih kan, nasi jariah kan jilbab putih. Dan itu saya baca di kitab Al-Adhkar Nawawiyah, putih itu sunnah Rasul. Jadi kalau takziah pakai putih itu sebenarnya benar, bukan kita. Jilbab putih, kita arahnya kadung disebut pembicara pada ngawagan ya kritik. Gitu. Jadi ini sangat kuat sekali. Kemudian saya salut terhadap Bu Isri ya. Isri. Ini terus terang aja Anda itu tak ulang-ulang. Hebat. Ketika mengetahui suci itu bapaknya asal sing Jongor. Cuma begini Mbak, kalau versi saya sebaiknya Jongor itu dijelaskan karena buku ini akan ke sana. Jongor itu misalkan sebuah pantura di Tegalsari tadi. Jadi misalkan tempatnya ngendi Batibul, kita bagi orang Tegal loh. Itu menurut kecerdasan Anda. Dari kalian khotibunas biqadri ukulihim biqadri kalamihi. Setelah digunakan kon umane ngendi bapaknya, paham. Ini kecerdasan seorang guru ketika berkonin anak yang autis dan seterusnya. Ini luar biasa. Ingat, memuliakan bahasa daerah ini perintah Allah. Wa ma arsalna mir rasul illa bilisanil qaum. Man arafa lughatul salimna min makri. Kearifan lokal yang ditulis itu perintah Allah. Referensinya jelas. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabit wa farquha fis sama itu kullahinin bi rabb ya istri wa yadribullahu al-amsalina la'allahum yatadhakkarun. Jelas ibarat pohon yang akarnya menghunjam, dahannya rindang, seizin Allah melahirkan buah-buah itu dimanfaatkan. Sudah Quran semua.
Jadi saya kebetulan diminta oleh Balai Bahasa menulis tidak memuliakan bahasa daerah, tidak barokah. Dalam sebuah buku bertajuk merangkai kata mendulang makna. Silakan kalau di Igaba sudah punya ya syukur, tidak minta ke Balai Bahasa, tidak pakai milik saya untuk Igaba, apa repot. Tepuk tangan. Ya, hari ini kita menikmati sebuah pergeseran dari cogito ergo sum ke scribo ergo sum. Ada satu hal yang memprihatinkan, kalau Anda tidak sholat, Anda merasa dosa. Anda tidak haji, merasa dosa. Anda tidak zakat, merasa loh, perintah Allah, Anda tidak membaca, ada perasaan berdosa enggak? Pada umumnya pantas IPM-nya rendah, ya kan? Bu Heru belum sholat loh ini, nanti merasa dosa ketika, tapi tidak membaca. Ini berlaku untuk umum. Anda tidak membaca seolah-olah padahal perintah Iqra. Nah, ini satu hal yang perjuangan. Maka mohon maaf, sangat mulia. Pantas di dalam hadis itu disebut satu yajri lil abdi ajruhuna wa huwa fi qabri ba'da maut. Man alima ilman au karonahron au khafaro bi'ron au ghursanahlan au bana masjidan au warasa mushafan au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih. Maka menurut saya figur-figur seperti Kang Maman yang saya ikut berkali-kali, saya menempatkan beliau sebagai guru agama. Saya kaget. Berapa 2 hari saya ketemu, kemudian berkali-kali, mohon maaf, saya kebetulan 1,5 jam habis isi di penjara, saya pepet beliau dan hujan. Kang, ini kalau masalah bacaan saya tidak cukup. Saya tanya, apa yang Anda baca? Ya itu zikir dia adalah, saya batin loh, dia ini mau jadi pembicara kok keluar, saya indik apa ke toilet, ternyata ibu jualan apa, tempe menggigit, saya ambil ya 1, bayar saya ketahui. Ibu jualan apa, kopi, saya minum bu kopinya, saya ketahui semua. Itu saya lihat sendiri, wah ini guru agama. Kang, kok gundul? Orang kan mengatakan rambut adalah mahkota, biarlah mahkota itu milik Allah. Kami ada gundul. Ternyata setiap titik koma ada langkahnya. Jadi nggak ada yang gratis bagi seorang ilmuwan. Oleh karena itu saya salut, tadi ada jogetnya. Saya baca The Power of Salat tentang salam ke kanan kiri. Itu ada keseimbangan otak kanan dan kiri. Nanti Bu Heru bisa meminta Pak Heru mensuarakan ini. Saya khatam The Power of Salat. Saya juga khatam tentang efek Mozart untuk kebugaran tubuh. Jadi ada kecerdasan kinestetis dan estetis, ada hormon endorfin bahagia, kiat merubah stres menjadi fresh. Lah guru TK ngadu dengan gajian yang hanya 750 juta dolar. Loh ya ngadu kayak gitu, kalau nggak bisa berhumor, ya dia ada tulisan yang di cerpen itu. Si Zia itu minta disuapi. Suka protes, ibu saya sudah disuapi. Untung cerdas Mbak Arfan itu. Oke, Jenderal kamu 1, 2, 3, 4, 5. Nah anaknya berapa ya? Hitung 5. Gurunya berapa? 1. Nah untung Bu Arfan ini gak ponggol loh dari sana. Itu kiat menghumorkan suasana. Jadi ketika ada aksar ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, itu adalah orang-orang cerdas yang bisa tes menghadapi masalah dan dihumorkan. Coba kalau Bu Arfan marah, kamu itu kan kemarin dia cukup satuan, centek aja. Saya melihat itu kecerdasan saat itu. Nah, buat pembaca yang spiritualnya tinggi, maka usahakan damil wudu, puasa sunnah dan sebagainya. Saya baca kitab Taklimut Ta'lim. Kalau ingin tajam, ya itu puasa pada Ayamil Bid 13-14. Bacalah dawamkan ya nur. Hamka itu selalu baca Rabbana akmim lana nuruna. Surat Takrim. Cahaya Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura fi sam'i nura fi nur.
saya kira akan beda. Maka ketika Anda membaca sebuah istig wajilat qulubuhum. Ingat, ayat bukan hanya kauliyah, Qur'annya ada ayat kauniyah. Ini hebat loh, ada anak juga gede-gede. Ulama juga sipin, cuma yang teler, siringan dan maksiat itu yang dilarang. Saya tadi cerdas nih. Ya kan, mohon maaf, kiat merubah stres dari antara lain berlagu, zikir, olahraga, joget. Joget kayak apa nih ya? Ya ada kan kesimbangan kanan kiri. Iya kan? Iya. Iya, kebetulan saya penerima anugerah kebudayaan dari Kemendikbud ketika mengatakan tari topeng ke atas, saya bilang itu hablum minallah, kesininya nandur bawang ketika diprotes. Iya. Jadi itulah saya insya Allah takdim udah tak baca semuanya Ibu, sampai saya akan memberi hadiah nulis dewek orang nanti jumlahnya selikur menit 10 amplop tak siapna. Sampai saya tadi ini saya barangkali saling sambil ya, bukan dari pembohongan publik, soalnya wartawan kayak Mas Wildan dan direkam ya, lumayan. Jadi itu barangkali lupa, saya sudah lama. Enggak itu hanya kehilangan. Cuma artinya ini rekor Bu, boleh dicek. Di dalam satu depan menyebut nama suami saya salut. Dan saya juga itu bisa menduga yang lain Bu. Termasuk Ibu K nulis durung perakat jengkel karo bojone sehingga 6 kali permohonan maaf kepada anaknya, kok suaminya tidak sebut. Padahal 5 anaknya yang kurota ayun itu hasil pertandingan persahabatan yang sakinah mawaddah warahmah dan lain-lain. Ya kan? Iya, layas kurullah man layas kurinas. Tidak bersyukur pada yang jasa manusia. Coba bapaknya belakang, bibit bebek bobot. Loh, genetik kan? Loh, saya udah percaya. Linasabiya. Angger bapaknya belakang anaknya, lo kan anak-anak dulu laos di kulit jahe. Ya Pak. Monggo kalau ada mau silaturahim, setahu saya mohon maaf, penulis-penulis hebat itu spiritualnya hebat. Mohon maaf, saya tidur bersama Kang Ahmad Dohari dan disuruh meletakkan orang kedua setelah Bu N. Hadini di rumah sastra. Mohon maaf, Ahmad Dohari orang yang sosialnya luar biasa, watak sosialnya, taat kepada ibunya. Beberapa hartanya kan Yun Sewu untuk nambahi gajian guru-guru TK itu Mbak. Jadi Yun Sewu nggak ada yang spiritualnya rendah. Orang-orang semacam itu dikritik 2/3 malam mesti lagi tahajud. Termasuk Pak Yuskon dengan segala ibunya. Saya melihat, nah jadi kalau itu, ya itu sudah jelas. Duribat alaihimul dhillatu aina masulib. Sebenarnya sudah dapat dari kemarin ya Pak Atmo ya. Di rumah itu sudah menilai ada 3 guru yang akan mendapatkan apresiasi dari Pak Atmo dan nanti diserahkan oleh Bunda Riz, oleh Bunda Tuti dan juga Bunda Dewi untuk menyerahkan apresiasi tersebut untuk 3 penulis terbaik menurut Pak Atmo dan juga Bu Rizani tadi juga sempat alhamdulillah sakit hadir ya Bunda di tengah-tengah kesibukan beliau. Bunda Rizani matur nuwun, beliau sudah membimbing kita selama penulisan di Aula SMK Mutu beberapa bulan yang lalu dan alhamdulillah sudah menjadi karya. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Atmo Tansidik untuk menginfokan siapa sih penulisnya, siapa nih teman-teman, sudah siap? Kayak siapa ya? Terima kasih. Jadi semuanya itu jelas baik ya. Sampai saya itu kangen itu. Ada penulis yang kerja di toko Triarga, Rombina langsung metu. Sama yo. Ayo. Enggak, saya tak ulang-ulang. Ini 2 hari apa 2 bulan
kerja di toko Triharga, setelah itu 2 hari keluar gara-gara dikongkon itu gula teh. Loh iya, sampai ini 2 hari sungguhan loh. Iya. Nah, kemudian ketika dia alasan pamit, soalnya saya disuruh kuliah dan ternyata betul kakaknya dari Jakarta mengharap dia mengajak dia kuliah betul. Jadi goro-goro pantas ya, Doras belajar. Sampai jadi semuanya mohon maaf, saya dapat sesuatu Dewi dari hal ini. Sampai tak ulang-ulang di Ronggina di toko Triharga. Metu. Terus kalau orang Tegal, mulai aku bukan anak bahasa Tegal itu ini saya tulis halaman. Nah, namun demikian mohon maaf, saya mantur Bu Riz, Bu Heru, kalau jadi juri, keputusan juri bisa digabung-gabungkan. Kan juri ilmunya sangat tinggi. Jadi insya Allah saya argumentasinya saya siapkan. Walaupun kalah saya siap meladeni. Jadi 3 terbaik Pak ya. Jadi semuanya baik, cuma ini untuk menyenangkan 3. Saya berpendapat dari judul sebuah pelukan dari harapan. Namanya ada ngarepet A, tengahnya R, S. Kemudian liku-liku guru PAUD. Nah, kemudian bukan judul 5 permata hati. Ini saya harus menguraikan karena di sini lagi ada persoalan multikulturalisme. Nah, seorang IAS bisa ente ngerti antara lelaku Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Hasyim Asy'ari karena saya membaca di perpustakaan ini. Jadi persoalannya literasi, bukan karena saya Muhammadiyah, bukan karena saya Muhammad NU, dan adalah wajar ketika penulis mengalami kronik. Kalau kan anaknya yang benar, saya mengalami ketika anak saya dipondokkan di MTS, setelah dicek masuk rumah sakit, katanya anak saya gizi buruk. Nyun saya nggak terima ibunya wakil pimpinan bab balik kepala gizi buruk, tak lacak di pesantrennya. Ternyata anak saya nggak mau rayahan di pesantren itu selalu ngalah, tapi nanti kebelinnya mah dikirim 6 bungkus. Nah, ketika dia sakit dirawat, Bu ini apa gizi buruk, saya kan kaget sekali loh itu. Nah, jadi ini ada kekuatan di sana. Saya melihat 3 penulisan ini, saya punya argumentasi masing-masing. Dan yang menarik adalah ketika 2 orang ini menemukan strategi khusus untuk anak autis dengan bahasa yang tadi con-minded dan sebagainya, karena bapaknya tinggal di Johor baru menangkap dan punya konsekuensi. Dia ditegur ya dalam rapat yang mengapa menggunakan bahasa ngapak gitu. Ini ada kronik ide. Jadi sebuah tulisan yang menurut saya menyentuh realitas sosiologis. Ini kan. Jadi tenang saja, semuanya baik. Nanti setelah ini panjenengan akan lebih baik. Begitu uraian dari saya. Tepuk tangan untuk